شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Pirsal channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Melanjutkan konten kita yang berkaitan dengan buku Sandal Sang Kiai yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazi Siddiq. Kali ini kita akan membahas video yang ketiga atau catatan yang ketiga atau ibroh yang ketiga dengan judul Seakan-akan Anda Itu Nabi. Sobat, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, serta dilancarkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, kenalkah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Mungkin sebagian kita kenal, akan tetapi mungkin praduga saya salah. Kebanyakan dari generasi muda kita sudah tidak mengenal lagi siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut ini dikisahkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas saat berdoa untuk mendidik atau mengingatkan seseorang yang mencela para sahabat. Jadi pada suatu hari, sebagaimana dikisahkan dalam bukunya Kitab Mawaqib wa Ibar karyanya Syekh Profesor Muhammad Imam Dawud, beliau mengatakan bahwa di situ Sa'ad bin Abi Waqqas melihat seorang laki-laki yang sedang mencaci maki para sahabat. Sebut saja Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menemui laki-laki tersebut dan berkata, "Anda mencaci orang-orang pendahulu Anda yang telah Allah tentukan menjadi as-sabiqun al-awwalun. Demi Allah, Anda wajib berhenti, atau berhentilah mencerca mereka, atau aku akan doakan Anda kepada Allah agar memberi pelajaran kepada Anda." Lelaki tersebut menjawab, "Anda menakut-nakuti saya seakan-akan Anda itu Nabi." Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, sungguh laki-laki ini telah menghina dan mencerca para sahabat solehin pendahulunya, maka jadikan pelajaran baginya hari ini." Maka tidak berapa lama kemudian kuda yang dikendarai laki-laki tersebut menyeruduknya, dan orang tersebut tidak bisa diselamatkan oleh orang banyak sehingga nyawanya tidak bisa tertolong lagi, atau dengan kata lain meninggal atau mati. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Nama ayahnya Abi Waqqas adalah Malik bin Ahya bin Abdi Manaf. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab At-Tabrani, kitabnya berjudul Al-Mu'jam Al-Kabir, pada bab Al-Ashara Al-Mubashshiruna bil Jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat, kebiasaan menghina, mencerca, mencela, mengejek adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita, agama Islam. Kepada makanan saja Rasulullah SAW melarang kita untuk mencelahnya, apalagi kepada orang lain, apalagi kepada para sahabat, orang-orang hebat, orang-orang yang sudah jamin oleh Rasulullah SAW. Dan itu banyak terjadi sekarang ini. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah melarang keras jika ada orang yang mencela sahabat. Namun ada sisi lain juga, sekte-sekte dalam Islam termasuk sebagian dalam Syiah yang mencela sahabat-sahabat agung, bahkan melaknat para sahabat. Bahkan termasuk istri Rasulullah SAW yang mulia Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha dicela dan dilaknat oleh mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kisah teladan di atas
memiliki ibrah atau pelajaran-pelajaran. Di antaranya adalah pertama, mencela tidak harus dibalas dengan mencela. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kepada kita, jika hal tersebut terjadi maka harus kita ingatkan. Jika tidak mau juga diingatkan, maka lisan yang bergerak dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan berdoa kepada Allah. Kemudian memberi nasihat agar perbuatan mulia atau apa namanya disebutkan. Jadi memberi nasihat itu perbuatan yang mulia, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, memberi nasihat kepada orang banyak. La tasma'una 'anil khanni. Janganlah kalian mendengarkan hal-hal yang menjijikkan. Karena ketika Anda mendengarkan hal-hal itu, sesungguhnya Anda telah memasukkan kotoran ke dalam hati Anda, maka tinggalkanlah. Begitu nasihat Imam Syafi'i kepada para muridnya. Kemudian ibrah yang ketiga, seringkali terjadi nasihat kepada para ahli maksiat itu tidak mempan. Bahkan banyak para ahli maksiat itu yang berdalih ketika kita memberi nasihat kepadanya, ente ini seperti Nabi saja. Hal ini karena hatinya sudah membeku, tidak lagi mau sadar terhadap kesalahannya. Ibrah yang keempat yaitu keikhlasan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyerahkan hal ihwal laki-laki pencela tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wudu lalu sholat 2 rakaat dan berdoa, Allahumma inna haza yastammu qauman sabaqa lahum minka ma sabaku faj'alhu al-yawma nakala. Sahabat, doa waliullah jangan dianggap enteng. Allah dengan segera akan mengabulkan doanya. Setiap doa para walinya, Ia mendengar dan menerima doanya dengan segera. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang soleh yang boleh jadi merupakan waliullah. Ribuan orang baik ada di tengah-tengah kita. Boleh jadi doa mereka cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap ketemu orang yang kita anggap soleh, mintalah doanya dari mereka untuk kita. Maka sejak kecil kita mungkin ketika mengaji di pesantren atau di surau atau dimanapun itu, kita masih ingat pernah diajarkan oleh guru-guru kita, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ittaqu farasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian akan firasat seorang mukmin karena ia memandang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat, menasihati adalah perbuatan yang mulia. Janganlah menjadi seseorang yang pencela, sebab mencela, mengejek, menghina atau merendahkan orang lain itu adalah perbuatan yang buruk. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.